Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, dimanapun berada, Alhamdulillah, jumpa kembali di kajian Santuy Milenial. Saya harap yang mendengarkan saya ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan optimis untuk melanjutkan kehidupan walaupun saat ini lagi pandemi dan banyak mungkin yang mengalami banyak persoalan, entah persoalan ekonomi, persoalan keluarga. Tapi saya harap kita harus tetap memandang optimis ke depan. Kali ini saya akan membahas soal nganggur. Pandangan Islam soal nganggur ini bagaimana? Saya telah pelajari, ternyata agama Islam, Rasulullah SAW itu seringkali menyinggung soal tidak adanya aktivitas, terutama untuk para remaja, itu sangat tidak dianjurkan. Malah Rasulullah itu menganjurkan agar kita itu penuh aktivitas. Seorang mukmin, seorang yang beriman itu harus banyak aktivitas, tidak membiarkan dirinya dikerjai oleh pikiran. Karena ketika kita tidak ada aktivitas, maka kita dikerjai oleh pikiran kita, melamun, akhirnya bisa gila. Oleh karena itu, ini mungkin jadi PR buat entah itu pemerintah atau orang-orang yang berduit, punya perusahaan, untuk bagaimana merekrut anak-anak muda kita supaya mereka bisa bekerja. Nah, yang menarik itu suatu hari ada seorang datang kepada Rasulullah. Rasulullah senang melihat anak muda ini. Lalu Rasulullah tanya, apa profesimu? Dia mengatakan, saya menganggur ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang menganggur itu jatuh di pandangan saya. Artinya Rasulullah tidak suka melihat orang menganggur itu. Hendaknya kita itu mencari profesi. Sekarang ini banyak orang menganggur, padahal ada peluang. Entah dia mau belajar potong rambut, atau belajar bengkel, betulin sepeda motor, anak-anak muda. Tapi dia membiarkan dirinya nganggur. Setiap hari lihat YouTube, ya kan? Lihat internet, dan fenomena internet ini Masya Allah, ada positif, ada negatif. Kalau dibiarkan kita berjam-jam terus lihat HP dan tidak menghasilkan. Dan karena itu Rasulullah itu sangat tidak menyukai, terutama anak muda yang tidak punya aktivitas. Nah, kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu daripada Rasulullah, kalau bekerja itu memang kadang-kadang letih dan capek, tetapi menganggur secara berkesinambungan itu akan menimbulkan kefasatan, akan menimbulkan kerusakan. Kemudian Allah sangat membenci, katanya, orang yang malamnya seperti mayat, dia tidur, kemudian siangnya nganggur. Ini Allah paling benci. Rasulullah membenci. Dan cukuplah dosa bagi seseorang apabila dia tidak mempedulikan keluarganya. Dia berani menikah, tapi setelah menikah dia telantarkan anak istrinya dengan apapun alasan. Entah dia misalkan rajin pengajian, dia hadir maulid, hadir pengajian, tapi dia malas kerja. Dan fenomena ini ada, saya kira. Orang yang malas dia ibadah, rajin ibadah, tapi siangnya tidur. Dia tidak mau bekerja. Ini Allah tidak sukai. Jadi harus seimbang. Ibadah oke, sholat oke, tapi juga dia rajin mencari nafkah. Ada seorang cerdik pandai mengatakan, hati-hati dengan pikiranmu. Apabila engkau tidak melakukan aktivitas, maka akan dikerjai oleh pikiran. Dan pikiran ini akan terbang kemana-mana. Kita akan dibawa kemana-mana oleh pikiran. Seperti burung yang hinggap dari satu dahan ke dahan yang lain, tidak ada batas. Tapi ketika badan kita
lakukan aktivitas, dan aktivitas tidak seharusnya harus badan, bisa jadi aktivitas pikiran. Kita belajar apa-apa itu sangat dianjurkan oleh oleh agama Islam, oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi semoga kita ini memasuki tahun baru 2022. Nanti banyak anak-anak muda yang lulusan universitas atau lulusan SMA, SMK yang menganggur. Insya Allah mudah-mudahan di tahun baru ini 2022 akan memperoleh pekerjaan yang layak. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.